esok, namun langkahku tegap. Bukan surya ku harapkan, karena surya kan lenyap. Oh, tiada ku gelisah akan masa menjelang. Ku berjalan serta Yesus, maka hatiku tenang. Banyak hal tak ku fahami dalam masa menjelang, tapi terang bagiku ini tangan Tuhan yang pegang. Makin teranglah perjalanan, makin tinggi aku naik, dan bebanku makin ringan, makin nampak. Jemaat yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, Shalom. Segenap presbiter yang bertugas pada minggu pagi ini mengucapkan selamat datang dan selamat beribadah di hari Minggu ke-16 sesudah Pentakosta. Kiranya ibadah ini berkenan di hadapan Tuhan dan kita dipenuhi sukacita dari Roh Kudus. Pemberita firman pada ibadah hari Minggu ini adalah Pendeta I. Nyoman Jepun, MTH. Jemaat Tuhan, marilah berdiri. Muliakanlah Tuhan dalam puji-pujian dan sorak-sorai, karena kasih setianya yang tidak berkesudahan. Bapak Ibu Saudara, mari kita tabiskan ibadah kita. Pertolongan kita adalah dalam nama Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Berbahagialah setiap orang yang takut akan Tuhan, yang hidup menurut jalan yang ditunjukkannya. Demikian as pembimbing Mazmur 128 ayatnya yang pertama, terimalah salam, kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa dan Kristus Yesus Juru Selamat kita menyertai kamu. Dan menyertaimu juga.
Jemaat yang dikasihi Tuhan, marilah kita berdoa kepada Allah. Ya Allah, Bapa Maha Kuasa, kami bersyukur atas pertolongan dan berkat-Mu yang kami terima dalam kehidupan selama sepekan yang lalu. Memulai kehidupan kami di pekan yang baru ini, kami datang untuk beribadah, bersembah sujud, dan memuji nama Tuhan. Layakanlah kami dan berkenanlah atas ibadah, sembah sujud, dan pujian yang kami panjatkan kepadamu. Kami pun sadar dan mengakui segala dosa dan kejahatan kami, baik yang tampak dalam sikap dan laku kami, maupun yang tersembunyi di pikiran dan hati kami. Berilah kami pengampunan dan damai sejahtera, ya Bapa, serta baruilah hidup kami oleh Roh Kudus-Mu, sebab hanya oleh rahmat-Mu, ya Bapa, dan dengan memandang kepada Yesus Kristus, kami bersyukur atas kasih setia dan pengampunan-Mu yang nyata dalam hidup kami sampai hari ini. Ajarlah kami untuk mengikuti teladan kasih-Mu, serta melakukan firman dan kehendak-Mu sebagai saksi-saksi yang setia di sepanjang hidup kami, sehingga melalui kami banyak orang akan memuji dan memuliakan nama-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami telah berdoa. Amin. Bapak Ibu Saudara yang diberkati Tuhan, mari kita berdoa untuk memohon tuntunan Roh Kudus bagi firman Tuhan yang sebentar akan kita dengarkan. Bapa dalam Kristus Yesus, kami mau mendengarkan firman-Mu, tolonglah kami, anugerahkan kami hikmat, pengertian untuk memahami kekayaan firman Tuhan ini, sehingga ketika kami sudah mengerti, kami dimampukan untuk mengerjakannya. Demi Tuhan Yesus Kristus, firman yang telah menjadi manusia, kami berdoa. Amin. Saudara, mari berdiri untuk mendengarkan firman Tuhan yang dibaca dari Alkitab. Haleluya. Pembacaan Alkitab pada minggu ini dibacakan dari Kitab Mazmur pasal 127 ayat 1 sampai ayatnya yang kelima,
yang menyatakan demikian. Nyanyian Ziarah Salomo. Jikalau bukan Tuhan yang membangun rumah, sia-sialah usaha orang yang membangunnya. Jikalau bukan Tuhan yang mengawal kota, sia-sialah pengawal berjaga-jaga. Sia-sialah kamu bangun pagi-pagi dan duduk-duduk sampai jauh malam, dan makan roti yang diperoleh dengan susah payah, sebab ia memberikannya kepada yang dicintainya pada waktu tidur. Sesungguhnya anak-anak lelaki adalah milik pusaka daripada Tuhan, dan buah kandungan adalah suatu upah, seperti anak-anak panah di tangan pahlawan. Demikianlah anak-anak pada masa muda. Ayat yang terakhir. Berbahagialah orang yang telah membuat penuh tabung panahnya dengan semuanya itu. Ia tidak akan mendapat malu apabila ia berbicara dengan musuh-musuh di pintu gerbang. Demikianlah pembacaan Alkitab. Hendaklah firman Tuhan diam dengan segala kekayaannya di antara kamu dan ucaplah syukur kepada Allah. Bapak Ibu Saudara, silakan duduk. Shalom. Saudara yang berada di rumah saat ini, seperti biasa silakan berjabat tangan kanan kiri muka belakang kepada suami, istri atau anak cucu. Katakan damai sejahtera bagimu. Saudara-saudara yang diberkati oleh Tuhan, Mazmur 127 ini merupakan Mazmur siarah yang acap kali dipakai, makanya disebut Mazmur pendakian. Kalau Mazmur siarah dalam bahasa literernya dari bahasa Ibrani, digunakan ketika orang bersiarah menuju ke kota Yerusalem, ke Bait Allah untuk melakukan peribadahan di sana. Menarik perhatiannya adalah karena Mazmur ini ditulis oleh Salomo, yang saudara kenal sebagai pribadi yang berhikmat, tapi juga yang berhasil membangun Bait Allah yang pertama. Bapak Ibu kekasih di dalam Tuhan, saya mau berbagi beberapa hal dari hal yang luar biasa yang disampaikan oleh Raja Salomo kepada kita, dan ada 3 kebutuhan yang dia ungkit yang menjadi pusat kekhawatiran siapapun. Empat kekhawatiran yang dia angkat yang menjadi pusat kekhawatiran oleh setiap orang. Yang pertama, kebutuhan tempat tinggal atau rumah, bisa berarti house, bisa berarti home, maka bisa berarti tempat tinggal, tapi juga keluarga. Bukankah wilayah itu wilayah kekhawatiran? Berikut dia bicara soal keamanan, ayat 1 bagian B. Itu juga pasti orang rindu mendapatkan dan ingin mendapatkan keamanan yang nyata. Itu juga wilayah kebutuhan, tapi juga kekhawatiran. Lalu dia bicara soal bisnis dan usaha atau cari nafkah, bersusah payah dari pagi hingga petang. Itu ayat yang ketiga. Dan terakhir bicara soal keturunan dan masa depan keturunan, ayat 4 dan 5. Itu juga bicara soal wilayah kekhawatiran, tentang mungkinkah saya dikaruniai anak, kalau sudah dapat anak mungkinkah anak saya bermasa depan. Nah, mari kita lihat beberapa catatan penting yang disampaikan oleh Salomo ini. Bapak Ibu, yang pertama dia bilang begini: jikalau bukan Tuhan yang membangun rumah, jikalau bukan Tuhan yang mengawal kota. Diberikan pernyataan luar biasa, sia-sialah engkau membangun, sia-sialah engkau mengawal. Dari kata sauf itu memang berarti sia-sia, tapi juga bermakna tidak berguna, tidak bermakna, tidak bernilai. Bapak Ibu, ini penekanan sangat penting, bahwa ketika orang mengupayakan segala sesuatu di wilayah membangun hidup rumah tangga, keluarga atau tempat tinggal, ataupun mencari rasa aman, ketika diupayakan sendiri, diperjuangkan sendiri, pemazmur bilang, Salomo katakan begini: semua yang engkau kerjakan menjadi sia-sia ketika
Tuhan tidak terlibat. Secara tidak langsung saudara, Salomo juga mau berkata bahwa segala hal yang engkau upayakan, segala hal yang engkau usahakan, di titik keberhasilan itu sudah pasti ada Tuhan. Oke? Jadi kalau saudara bisa bayangkan, dia bisa membangun bait Allah yang megah dan luar biasa. Di situ dia bilang, kalau bukan Tuhan yang membangunnya, sia-sia saya mengupayakannya. Jadi ingin mengatakan hal penting yang pertama, di titik keberhasilan itu, di capaian yang sudah dibuat, itu terjadi karena Tuhan. Ini catatan yang pertama. Catatan yang kedua, saya suka kalimat ini, dia bilang begini, ketika usaha dan pekerjaan dilakukan, bisnis dibuat untuk mencari nafkah, untuk kehidupan keluarga, Salomo bilang, dari pagi sampai petang diusahakan. Salomo bilang sia-sia. Hal yang kedua yang sempat saya ungkit di hal yang pertama adalah, kalau yang pertama titik keberhasilanmu karena Tuhan, maka hal yang kedua mau bilang begini juga, di tiap usaha itu, di tiap kerja itu menjadi sia-sia kalau Tuhan tidak hadir. Maka hal yang kedua mau berkata begini, orang harus bekerja keras. Ini didikan Salomo. Kata bersusah payah itu etsep. Kata etsep itu setara dengan Yabes. Yang saudara pernah dengar doa Yabes? Etsep itu berarti kesakitan dan kesengsaraan. Kalau lembaga kita bilang dengan susah payah. Saya mau katakan begini kepada saudara, bahwa Salomo mengajarkan untuk mencapai sesuatu, memang Tuhan harus dilibatkan, tetapi engkau harus bekerja keras. Iya toh? Bekerja keras di tengah kesakitan dan kesengsaraan itu harus dilakukan, tapi jangan lupa Tuhan harus dilibatkan. Makanya dia bilang, dari pagi sampai petang engkau kesakitan, itu hal lumrah. Dari pagi sampai petang engkau kelelahan, itu hal lumrah. Yang enggak lumrah adalah kalau engkau tidak melibatkan Tuhan. Sia-sialah engkau bekerja dari pagi hingga petang dalam kesusahan, karena kalau tidak ada Tuhan di situ, tidak akan berhasil. Seakan mau bilang begini, usaha kerjamu harus diimbangi pada penyerahan diri kepada Allah. Ini hal yang kedua. Yang ketiga, Bapak Ibu, coba lihat ayat yang kedua bagian C. Sebab ia memberikannya kepada yang dicintainya pada waktu tidur. Sena itu berarti tidur, dan saya terkejut Bapak Ibu, kata sena ini juga dipakai ketika Tuhan menciptakan Hawa. Maka Tuhan membuat Adam sena, tidur. Lalu mulailah Tuhan bekerja membangun seorang Hawa, Isa, perempuan. Mengapa Adam dibuat tidur? Supaya Adam tidak ngerecokin kali. Tapi makna teologisnya adalah sang perempuan itu tercipta tanpa andil Adam. Mengapa? Karena Adam tidur. Sehingga kata tidur ini harus bermakna tidak berbuat apa-apa, tidak punya andil, tidak mengerjakannya. Ini mengerikan. Ayat 2 bagian B atau C tadi itu. Sebaliknya, mereka yang berserah kepada Tuhan, ini menarik, mereka yang libatkan Tuhan full dalam kehidupan, di saat tidak bikin apa-apa sekalipun, Tuhan bisa bikin apa-apa. Di saat tidak berbuat apa-apa sekalipun, untuk orang-orang yang menyerahkan diri kepada Allah, Tuhan bisa masuk untuk bikin sesuatu yang apa-apa. Sebab ia memberkati dan memberikan mereka pada waktu tidur. Di saat tidak berpengapa, Tuhan bikin apa-apa. Salah satu contoh, kalau saudara tanya, tidur itu Tuhan bikin apa? Bapak Ibu silakan tanya ke dokter. Saya sudah baca, menarik juga tuh. Ternyata saudara butuh tidur. Mengapa? Karena di saat engkau tidur, sel-sel yang rusak itu mengalami recovery dan regenerasi. Justru di saat saudara tidurlah, ribuan sel yang rusak ketika engkau bekerja itu mengalami pembaharuan. Situ siapa yang bikin? Ya Tuhan lah.
Di saat engkau tidur nyenyak, kemudian seluruh organ tubuh itu pun beristirahat dan mengalami pemulihan luar biasa esok pagi. Itu contoh sederhana dari berkat-berkat pada waktu tidur. Tapi penting secara teologis mau bilang, untuk orang yang takut Tuhan, untuk orang yang melibatkan Allah, Tuhan mampu menembus dengan kemustahilan, yaitu ketika nggak bikin apa-apa pun Tuhan melakukan sesuatu yang dahsyat. Oke, yang terakhir, Salomo bilang begini juga, suatu pengajaran, bahwa buah kandungan itu adalah suatu upah. Engkau beroleh keturunan bukan karena kemauan hubungan biologi saudara, tapi mendapatkan keturunan atau tidak itu tergantung dari kasih karunia Allah. Bahkan masa depannya pun terjamin. Coba lihat, berbahagialah mereka yang, itu bicara soal masa depan. Saya mau bilang begini Bapak Ibu, benar bahwa Tuhan yang mengaruniakan anak karunia. Tapi Salomo di ayat yang kelima itu luar biasa mengajak begini, berbahagialah orang yang telah membuat penuh tabung panahnya dengan semuanya itu, ia tidak akan mendapat malu apabila berbicara dengan musuh-musuh di pintu gerbang. Mau bilang begini, ketika engkau menyiapkan dengan seksama masa depan anakmu, engkau tidak akan malu. Itu anak-anak itu bagai anak panah diisi tabung panah, menyiapkan mereka untuk mendapatkan masa depan. Saya mau tutup tafsiran ini untuk bilang begini, bahwa ternyata kita menjadi kawan sekerja Allah, kita meminta Tuhan terlibat, bukan berarti kita tidak berbuat. Kita harus mengerjakan sesuatu untuk menyiapkan masa depan anak-anak kita di wilayah kekhawatiran yang keempat ini. Demikian firman Tuhan ditafsirkan buat saudara dan saya. Nah sekarang bagaimana kita membawa dalam kehidupan beriman kita? Yang pertama Bapak Ibu, apapun pencapaian hidup saudara di berbagai titik keberhasilan, membangun rumah, menyiapkan fasilitas safety, security, keamanan saudara, atau kemudian mengupayakan usaha dan bisnis saudara, atau untuk masa depan anak-anak saudara, ketika semua itu berhasil, Salomo ingatkan, kalau bukan Tuhan yang bangun rumah sia-sia, kalau Tuhan bukan Tuhan yang jaga, semua sia-sia. Maka dia bilang begini, di titik keberhasilan itu, di semua usaha yang berhasil yang saudara buat, Tuhanlah prakarsanya, Tuhanlah yang mengerjakannya, Tuhanlah yang tumpang tangan dan berkati, sehingga semua usaha dan kerjamu berhasil. Maka seyogyanya segala puji dan hormat dikembalikan kepada Tuhan. Syukurnya saya bikin strategi begini untuk bisnis saya. Kalau saya nggak kasih sekolah anakku ke situ, mbak mungkin dia punya masa depan. Bagi saya kalimat itu mungkin biasa, tapi secara bobot teologis itu kalimat keliru yang engkau ucapkan. Seharusnya yang saudara katakan, puji Tuhan dapat hikmat untuk buat keputusan ini, dan puji Tuhan, Tuhan antar anakku ke level ini. Tuhanlah yang disebut, sebab di titik manapun keberhasilan saudara itu Tuhan. Oh itu pekerjaan Allah, karena Salomo bilang kalau bukan Tuhan gak berhasil. Ini catatan yang pertama. Yang kedua Bapak Ibu, yang kedua, berusahalah sampai pada titik accept tadi, susah payah atau kesakitan atau kesengsaraan. Adakah di antara saudara yang sedang jatuh bangun dengan bisnis dan usahamu? Adakah saudara yang sedang kesulitan saat ini untuk pendidikan dan sekolah anak-anak, apalagi kita butuh data internet sekarang, wah itu repot. Apakah saudara sedang mengalami kesulitan membina dan membangun hidup rumah tangga, keluarga, ataupun rumah dalam pengertian fisik itu? Saya mau bilang, sesuai kebenaran ini, libatkan Tuhan. Biar Tuhan juga turut ada di dalam kerja itu. Biar Tuhan ambil alih semua tanggung jawab yang tak mudah itu. Tetapi ketika saudara mengalami titik sulit itu, saya mau bilang ini luar biasa. Dan memang harus demikian. Jika orang mengalami titik sulit, ternyata ada legitimasinya, accept. Secara alkitabiah, orang memang harus berupaya sampai susah payah, harus. Tetapi ketika Tuhan dilibatkan, berhasil. Maka hal yang kedua saya mau katakan, bekerjalah. Berkat tidak turun dari langit. Berupayanya, mujizat hanya mungkin terjadi. Pekerjaan Tuhan dan manusia dilibatkan di dalamnya. Engkau mengupayakannya. Jadi ora et labora terjadi. Dan kemudian
Segala sesuatu yang saudara berupayakan berhasil. Terakhir Bapak Ibu, saya mau tutup firman Tuhan ini untuk mengatakan begini kepada saudara. Kalau Tuhan sudah dilibatkan, saudara sudah mengupayakannya. Dan pengakuan bahwa sampai titik ini saya berhasil, semua ada Tuhan, masa depan anak-anak, tabungnya sudah saya persiapkan, tabung panahnya. Lalu apa lagi? Mengapa belum berhasil? Mengapa masih sulit? Tolong buka Mazmur pasal 1. Saudara akan menemukan kunci yang luar biasa dari keberhasilan melibatkan Tuhan. Di Mazmur pasal 1 menyebutkan sesuatu yang sangat penting. Ia seperti orang yang takut Tuhan, kan orang yang libatkan Tuhan. Ia seperti pohon yang ditanam di tepi aliran air. Ia menghasilkan buah pada musimnya. Kok belum? Kok semua role sudah saya buat? Sudah kulibatkan Tuhan, sudah ku bersyukur, sudah ku isi tabung panah, menyiapkan masa depan anak-anak. Kok belum kelihatan titik suksesnya? Oh Bapak Ibu, buah itu hanya berbuah pada musimnya. Dan kapan musimnya adalah sesuai waktu yang sudah ditentukannya. Maka saya mau tutup firman Tuhan ini. Bagian akhir yang sudah lakukan cuma satu, yaitu bersabar, menunggu hasil yang Tuhan nyatakan. Sebab firman Tuhan ini ya dan amin. Allah tidak pernah menyangkali firman-Nya. Saya percaya pada waktunya, pada masanya, saudara akan lihat buah dari keteladanan yang saudara kerjakan. Selamat menanti buah itu. Selamat berproses. Saya percaya segala sesuatu akan indah pada waktunya karena melibatkan Tuhan. Haleluya. Amin. Bapak Ibu Saudara, mari kita berdiri bersama dengan seluruh orang percaya di segala tempat dan abad. Mari kita ikrarkan pengakuan iman rasuli dengan hati dan mulut serta sikap sempurna. Masing-masing kita berkata, aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Halik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus anaknya yang tunggal Tuhan kita,
yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut, pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke sorga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Silakan duduk. Saudara, kita masuk dalam doa syafaat. Mari kita berdoa. Kami memuliakan Engkau ya Bapa dalam Kristus Yesus. Di hari Minggu ke-16 sesudah Pentakosta kami boleh berjumpa kembali dalam satu persekutuan dengan jarak masing-masing di rumah kami, namun ikatan persekutuan tetap nyata di dalam kasih Kristus. Tapi juga kami telah mendengarkan firman Tuhan di gelap perjalanan, di susah yang kami tempuh. Selama kami melibatkan Tuhan di dalamnya, kami percaya keberhasilan demi keberhasilan pun akan kami raih. Di dalam semangat itu kami diingatkan untuk meyakini waktunya akan tiba, tentang bagaimana janji Tuhan ini digenapi. Lalu kami diingatkan supaya segala kemuliaan, segala pujian itu harusnya naik kepada Tuhan, sebab terjadi bukan karena kami, tetapi terjadi karena kasih karunia-Mu. Sebagaimana kalau bukan Tuhan yang membangun rumah, maka sia-sialah kami mengupayakannya. Terima kasih Bapa, terima kasih, syukur, terpujilah nama-Mu untuk firman yang sudah kami dengar ini. Sekarang kami hamba mau berdoa di syafaat ini untuk menyerahkan Indonesia ke dalam tangan kasih-Mu, Provinsi Sumatera Selatan, Kota Palembang. Tuhan berkatilah negeri ini, berkati provinsi ini, berkati kota ini. Istimewa upaya pemerintah dan fokus dunia terarah untuk mengupayakan penemuan vaksin COVID-19 ini, dan berbagai proses sedang diupayakan. Kami belum tahu hingga kapan. Kami tetap mendoakannya dan memohon dalam nama Tuhan Yesus, berkati tiap pihak yang sedang mengupayakan saat ini, sehingga pada waktunya kami boleh memetik hasil itu. Badai ini kemudian berlalu, kami kemudian boleh mengalami kembali suasana yang penuh damai sejahtera di dalam kasih setia Tuhan Yesus. Kami berdoa dan menyerahkan kondisi pandemi yang belum berakhir ini untuk daerah-daerah tertentu termasuk Palembang. Berilah kami hikmat. Tolonglah kami, pakai aparat pemerintah kami dan mereka yang berwenang, supaya kami penuh dengan kedisiplinan karena hikmat itu. Protokol kesehatan kami upayakan agar kami menjadi pribadi-pribadi yang juga dipakai Tuhan untuk memutuskan mata rantai penyebaran virus ini. Bapa, terpujilah nama-Mu, pendidikan, sekolah, anak-anak kami, usaha, bisnis, pekerjaan yang sedang diupayakan. Tuhan berkati. Biarlah anak-anak kami tetap bermasa depan. Biarlah usaha dan kerja Tuhan buat berhasil. Sana sini barangkali ada tantangan, di sana sini barangkali ada berbagai soal. Tapi kami mau maju terus dalam Tuhan. Kami mau menjadi mentalitas pejuang yang kalau jatuh sekalipun kami akan bangkit lagi, karena Tuhan sumber kekuatan kami. Hingga ke depan kami boleh melihat tiap-tiap jeripaya yang kami lakukan ternyata tidak sia-sia di dalam Tuhan. Terima kasih Bapa, kami menyerahkan secara khusus seluruh kami warga Jemaat Peniel mau mendoakan Vikaris Muria Waru yang dalam proses persiapan pada tanggal 21 hingga 26 nanti akan mengikuti evaluasi Vikaris tahun pertama. Dengan proses kegiatan yang akan dilakukan secara virtual, Tuhan tolonglah, berikanlah Vikaris ini hikmat, kekuatan dan kesehatan. Tapi juga kami mohon Tuhan berkenan terlibat di berbagai jaringan teknologi ini, sehingga seluruh rangkaian kegiatan Majelis Sinode melalui evaluasi Vikaris tahun pertama ini boleh berjalan dengan baik. Bapa, terpujilah nama-Mu, seluruh saudara-saudara kami,
para pelayan Tuhan yang terlibat untuk memungkinkan video penuntun ibadah hari Minggu ini dapat tayang dan disaksikan oleh umatmu. Kami bersyukur. Mereka-mereka yang memberi diri, para presbiter bertugas, pemain musik, pemandu lagu, tim IT, tim kreatif, Tuhan berkati. Ingatkan kami bekerja untuk Tuhan, jerih payah kami tidak sia-sia. Ada hal khusus yang Tuhan anugerahkan dari kerinduan kami yang membara melayani Tuhan. Ini doa kami, ini mohon hati kami. Di ujung syafaat kami bawa mereka yang sakit, mereka yang berduka, mereka yang bergumul. Pulihkanlah Tuhan, hiburkanlah, teguhkanlah tiap iman. Mereka yang bersuka, mereka yang berbahagia di ketambahan usia setahun, atau sembuh dari sakit, atau kesuksesan yang lain. Sempurnakanlah sukacita itu, biarlah bermuara untuk hormat dan kemuliaan nama-Mu. Demi Tuhan Yesus Kristus Juru Selamat, yang mengajar kami berdoa bersama-sama. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berilah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Bapak Ibu, Saudara yang diberkati oleh Tuhan, sebelum memberikan persembahan, mari kita dengarkan paduan suara Haleluya dari GPIB Jemaat Philadelphia Bintaro DKI Jakarta untuk memuliakan nama Tuhan. For a take for their glory.
Marilah kita memberi persembahan kepada Tuhan dengan hati, mulut, dan tangan kita, sebagaimana yang tertulis dalam Alkitab Mazmur pasal 54 ayat 8 yang menyatakan, "Dengan rela hati aku akan mempersembahkan korban kepadamu, bersyukur sebab namamu baik, ya Tuhan." Demikianlah firman Tuhan. Tuhan memberkati saudara dan persembahan saudara. Jemaat Tuhan, mari berdiri untuk menyerahkan persembahan ini kepada Tuhan dalam doa syukur. Kita berdoa. Ya Allah Bapa yang Maha Murah, kami bersyukur atas penyertaan-Mu yang tak henti-hentinya Tuhan curahkan ke dalam kehidupan kami. Sehingga pada saat ini kami dapat beribadah serta memuji dan memuliakan nama-Mu. Saat ini pun kami telah memberikan persembahan yang terbaik ke hadapan-Mu. Kiranya apa yang kami berikan ini dapat menyenangkan hati-Mu dan dapat digunakan untuk menyatakan kuasa-Mu di dalam dunia. Inilah permohonan dan ungkapan syukur kami yang kami naikkan hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus Juru Selamat. Kami telah berdoa. Amin. Jemaat kami persilakan duduk kembali. Segenap presbiter yang bertugas mengucapkan terima kasih kepada seluruh warga jemaat yang telah mengikuti rangkaian ibadah hari Minggu ke-16 sesudah Pentakosta tanggal 20 September 2020 di rumah masing-masing. Kami akan membacakan ringkasan warta jemaat dalam sepekan ini yang antara lain. Yang pertama, ucapan terima kasih. Majelis Jemaat GPPNL Palembang mengucapkan terima kasih kepada keluarga Suprapto atas persembahannya berupa 2 karung beras, 2 dus mie instan, 1 peti telur untuk diakonia. Doa kami kiranya Tuhan Yesus Kristus yang adalah Kepala Gereja senantiasa memberkati keluarga Suprapto. Yang kedua, ulang tahun. Majelis Jemaat GPPNL Palembang mengucapkan selamat ulang tahun dan selamat berbahagia kepada warga jemaat yang berulang tahun dalam sepekan ini. Tuhan memberkati dan menyempurnakan kebahagiaan Bapak Ibu, saudara-saudari. Yang ketiga, persembahan. Bagi Bapak Ibu yang sudah memberikan persembahan, maka persembahan yang telah dikumpulkan dapat diantar langsung ke kantor majelis jemaat atau melalui nomor rekening GPB Penel Palembang
seperti yang tercantum di layar kaca saudara. Ibadah selanjutnya tetap dilakukan di rumah masing-masing. Kami mengucapkan terima kasih kepada seluruh warga jemaat yang tetap menjalani protokol kesehatan dari pemerintah dalam upaya memutuskan mata rantai penyebaran COVID-19 ini. Demikianlah ringkasan warta jemaat minggu ini. Atas perhatiannya diucapkan terima kasih. Selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati. Bapak Ibu Saudara, mari berdiri sebagai tanda kesediaan kita untuk melaksanakan firman Tuhan yang telah kita dengar. Arahkanlah hati dan pikiranmu kepada Tuhan dan terimalah berkat-Nya. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera.
sebesar kasih tak tercurah bagi dunia. Karyamu